Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aulia dari Prodi Ilmu Hukum. Saya di sini akan menjelaskan tentang summon loop dari kelompok 2 dengan judul Perbarengan summon loop pada kasus tabrak 2 ABG berujung buang jasad di Sungai Serayu. Sebelum saya akan melanjutkan dan menjelaskan kasus tersebut, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu summon loop perbarengan. Jadi, summon loop perbarengan ialah terjadinya 2 atau lebih tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang, di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antar tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh satu putusan. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang dasar hukumnya. Summon loop van strafbaar feiten atau gabungan dari pelanggaran-pelanggaran tersebut diatur oleh pembuat undang-undang dalam bab 6 KUHP atau khususnya dalam pasal 63 sampai 71 KUHP yang mengatur tentang berat ringannya pelanggaran tersebut. Yang pertama ada konsursus idealis, suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Pemberian pidana yang dipakai dalam konsursus idealis dalam sistem aborsi yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua ada konsursus realis, seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana. Jika pidana pokok sejenis dijatuhkan satu pidana terberat ditambah 1/3, sebaiknya tindak pidana pokok tak sejenis dijatuhkan masing-masing. Kejahatan dan yang terberat ditambah 1/3 dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Yang ketiga ada Vorgensel, yaitu ada niat atau tekad dan perbuatan harus serupa dengan jangka waktu yang sangat singkat. Pemberian pidana diambil dari ancaman pokok terberat. Di sini saya akan menjelaskan langsung kasusnya dan kelompok saya mengambil judul tabrak 2 ABG berujung buang mayat di Sungai Serayu, Jawa Tengah. Oke, di sini saya akan menjelaskan kasus dari kelompok saya yang berjudul tabrak 2 ABG berujung buang mayat di Sungai Serayu. Di sini jadi awal kejadian tersebut, awalnya Kolonel Prianto itu dan 2 rekannya melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Jogja. Pada tanggal 3 Desember 2021, 5 hari sebelum kejadian tersebut, mereka berada di Jakarta. Dan Kolonel Prianto itu mendapatkan perintah dari komandannya itu untuk diminta mengikuti kegiatan evaluasi bidang internal dan pengamanan di tubuh TNI AD yang berlangsung pada tanggal 6 sampai 7 Desember 2021 sebelum kejadian berlangsung. Kolonel Prianto bergegas untuk pulang karena dia sudah menyelesaikan tugasnya di Jakarta. Dia melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Jawa Tengah bersama rekannya yang bernama Kopda Andres dan Kopda Ahmad. Dia melakukan perjalanan menuju Jawa Tengah melewati Lingkar Selatan, Bandung, Lembang, Nagreg. Jadi yang mengemudi mobilnya Kolonel Prianto itu Kopda Andres. Dia melakukan perjalanannya menuju Jawa Tengah. Mobil yang dikemudikan Kopda Andres menabrak sejoli yang bernama Salsa umur 14 tahun dan Handi umur 18 tahun yang akan melakukan perjalanannya menuju Bandung. Tabrakan terjadi pada hari
Rabu 8 Desember 2021 sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam kejadian tersebut, mereka akan bertanggung jawab membawa si korban ke rumah sakit. Akan tetapi, mereka tidak membawa korbannya ke rumah sakit, tetapi mereka melakukan dan melarikan diri keluar jauh dari TKP dengan membawa si korban. Kemudian, Kolonel Prianto membuka ponselnya bahwa di depan ada sungai dan dia berpikir untuk membuang mayat tersebut ke sungai tersebut. Kemudian pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, Kolonel Prianto memerintahkan dua rekannya untuk membuang dua sejoli tersebut. Pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, Kolonel Prianto memerintahkan dua rekannya untuk membuang dua si korban di atas Sungai Serayu untuk meninggalkan jejak. Kolonel Prianto memerintahkan dua rekannya yang bernama Kopda Andres dan Kopda Ahmad untuk melakukan bungkam dan tutup rapat-rapat atas kejadian tersebut. Dan Kolonel Prianto pun tidak melakukan dan tidak melaporkan kepada atasannya atas kejadian tersebut. Jadi mereka tuh tutup mulut aja gitu. Jadi nggak ada yang tahu. Selesai dari kejadian tersebut, mereka masih bungkam. Akan tetapi, warga sekitar Sungai Serayu itu melihat ada dua mayat. Kemudian mereka melaporkan kepada polisi sekitar. Dan polisi mencari tahu dan mencari informasi asal muasal si mayat dari mana, takutnya ada apa, pelecehan seksual ataupun apa. Dan polisi pun polisi sudah mencari informasi dan ternyata yang membunuhnya itu abdi negara juga, dan kini kasus tersebut telah diambil alih oleh polisi militer. Prianto sendiri telah menjalani sidang berlanjut di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta Timur pada Kamis 7 April 2022 atas tindaknya. Kolonel Prianto terancam hukuman mati. Dia didakwa pasal berlapis dengan dakwa primer pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. 15 Prianto juga didakwa pasal 555 ayat 1 KUHP tentang penyertaan pidana. 16 subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sedangkan dakwaan subsidiar pertama yakni pasal 328 KUHP. Pasal 328 KUHP tentang kemerdekaan orang. Sementara dakwa subsidiar ketiga didakwakan pasal 181 KUHP, yaitu mengubur, menyembunyikan, membawa lari, atau menghilangkan mayat dan maksud menyembunyikan kematiannya. Putusan hakim menyatakan Prianto bersalah melanggar pasal 340 KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 tentang pembunuhan berencana, pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan seseorang, dan pasal 181 KUHP yang mengatur pidana menyembunyikan mayat atau kematian korban. Pasal 310 ayat 4, pasal 310 ayat 4 UU EL 22/2009, jika kecelakaan mengalibatkan orang lain meninggal dunia, maka tersangka akan pidana kurungan paling lama 6 tahun atau denda paling sebanyak 12 juta. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta menjatuhkan
penjara seumur hidup kepada Kolonel Priyanto. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap terdakwa kasus pembunuhan berencana Sejoli Handi Saputra dan Salsabila di Nagreg, Jawa Barat. Pemecatan Kolonel Priyanto akan dilakukan setelah vonis hakim. Pemecatan Kolonel Priyanto akan dilakukan setelah vonis hakim berkekuatan hukum tetap. Nantinya perwira menengah TNI ini akan dieksekusi di sel tahanan sipil dan bukan di instansi tahanan militer. Priyanto juga tidak mendapatkan hak-hak perawatan dinas, tunjangan pensiun, tunjangan keluarga, hingga gaji 13. Dan analisis kelompok kami yang pertama, kasus tindak pidana tersebut adalah jenis tindak pidana summon loop dengan bentuk konsensus idealis. Yang kedua, kami menyetujui keputusan hakim tersebut. Para pelaku tersebut pantas dikenakan pidana seberat-beratnya akibat tindak pidana berupa pembunuhan berencana. Para pelaku memiliki aturan khusus yang tentu berbeda dengan warga sipil. Ketiga, anggota militer tersebut memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang diatur pada pasal 5 ayat 1-2 UU nomor 31 tahun 1997. Kesimpulan, jadi kelompok kami disimpulkan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang, di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau di antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh satu putusan. Kasus yang terjadi pada Kolonel Priyanto yang menjabat sebagai seorang anggota TNI dan dua rekannya yaitu Ahmad dan Andres yang melarikan diri dari TKP setelah kecelakaan yang terjadi di Nagreg dan membuang korban di Sungai Serayu dari atas jembatan. Kasus tersebut memenuhi unsur penyertaan summon loop dan dalam bentuk konsensus idealis dikarenakan terdapat dari satu aturan tindak pidana. Kasus ini terdapat pidana umum dan pidana khusus sebagaimana yang terjadi. Saudara Kolonel Priyanto ditetapkan sebagai melakukan summon loop karena dia yang berperan sebagai kasus tabrak lari dan buang jasad ke sungai, dibantu oleh saudara Koptu Ahmad mengangkat mayat ke dalam mobil. Dengan terjadinya kasus tersebut, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap terdakwa kasus pembunuhan berencana Sejoli Hamdi dan Salsa di Nagreg, Jawa Barat itu memiliki alasan, yaitu bahwa filosofis peradilan militer dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer tersebut harus mempertahankan kepentingan pertahanan dan keamanan negara, yaitu dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor 31 tahun 1997. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kata yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.